Onani. Cabo, pakai baju lo. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Jakarta versus Everybody. Film ini menceritakan seorang pria berumur 23 tahun yang merantau ke Jakarta untuk menggapai mimpinya menjadi aktor seperti Iko Uwais atau Kang Yayan Ruhian. Namun di perjalanan menggapai cita-citanya, dia terperosok ke dunia hitam ibu kota menjadi pengedar narkoboy. Seperti apa lengkapnya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Cekidot. Film diawali oleh seorang pria bernama Dom yang menjadi aktor tambahan. Namun dia diperlakukan tidak adil oleh para kru yang lain, yang mana dia mendapatkan pukulan serius tapi bukan acting oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal itu, Dom langsung menghajar balik hingga akhirnya dia memilih minggat dari lokasi syuting. Di mana dia datang ke Jakarta untuk meraih cita-citanya menjadi aktor terkenal. Dom yang berpegang teguh dengan tujuannya, dia pun mendatangi tempat casting yang lain. Namun di sana dia diminta untuk berfoto hanya menggunakan celana dalam saja. Buka sedikit resletingnya, kliennya yang minta. Bisa dibuka aja semuanya. Tai, ya Allah. Kan buat bacol lo anjing. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat wanita yang bernama Pinkan. Saat itu, mobilnya sedang mogok. Lalu, Dom menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun, Dom meminta si Pinkan untuk membayar jasanya. Tak lama dari itu, datang pacarnya si Pinkan bernama Radit. Dia pun meminta si Dom untuk membantunya mendorong mobil. Setelah selesai, Dom pun meminta bayarannya. Tai, goceng doang. Lalu Dom menanyakan informasi tentang tempat tinggal yang murah karena saat ini dia bingung harus pergi kemana. Di sini mereka mengajak Dom ke kos-kosan yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu bahwa dia adalah aktor yang merantau ke Jakarta. Lu seriusan aktor? Iya, aktor. Main film apaan lo? Tapi masih coba-coba, Kak. Sesampainya di sana, Pinkan mengajak Dom bertemu dengan ibu kos. Setelah KTP-nya diperiksa, ibu kos mewanti-wanti jangan menggunakan narkoboy dan jangan lupa mematikan air karena mahal. 8. Masih. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Dom tanpa sengaja mendengar pembicaraan Radit yang membuat dia tahu ternyata Radit adalah bandar narkoboy. Bang, Roni ketangkep. Perlu kalian tahu, si Dom ini pria yang sangat soleh karena pada saat itu dia melakukan PCS berbayar. Namun tiba-tiba Pinkan masuk. Onani. Mbak bisa ketuk pintu dulu gak sih? Masalah buat lo. Cabo, pakai baju lo. Dikarenakan si Dom sudah tidak memiliki uang, dia pun meminta pekerjaan pada Radit. Meskipun dia tahu kalau pekerjaan itu melanggar hukum. Butuh orang gak? Gue join ya. Setelah tas dan pakaiannya diperiksa, Dom pun diterima menjadi kurir. Mengingat kurir-kurir yang lain telah ditangkap polisi. Singkat cerita, Dom diajarkan menimbang dan memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Jangan pernah lu kurang-kurangin itu barang. Jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta memanfaatkan skill beraktingnya saat mengirim narkoboy agar tidak dicurigai. Kemudian Dom pun diberi HP dan harus mengganti nomornya jika barang telah diantarkan. Anter-anter enggak. Ragu tinggal.
Singkat cerita, si Dom pun langsung praktek cara memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Sebelum mengantarkan barang, Dom diajak ke barbershopnya Radit yang dibelikan oleh Pinkan. Ketika akan berangkat, Radit mengatakan salah satu kurirnya telah tertangkap oleh polisi dan Dom diminta mengantarkan paket itu keesokan harinya saja. Serius lu? Terus lu ngapain nelfon gue? Goblok. Dong, lu nganterin besok aja ya. Putri kena. Keesokan harinya, setelah janjian, Dom kemudian menyelipkan barang itu di bangku kereta. Tak lama dari itu, terlihat wanita yang mengambil barang itu. Setelah paket diambil, Dom langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya, Dom disibukkan menjadi kurir narkoboy. Di sore harinya, dikarenakan kerja Dom sangat bagus, Radit pun mengajak Dom berpesta narkoboy di kamarnya. Sekarang kita party di kamar gua. Mereka berpesta berempat dengan temannya Radit yang bernama Pai. Keesokan harinya, Dom diminta mengantarkan paket ke kamar hotel nomor 305. Namun, saat mengantarkan paket itu, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom telah mengemas narkoboy itu dalam makanan. Room service, Wagyu beef burger. Saya nggak pesan burger. Merasa nomor hotelnya telah benar, Dom kembali mengetuk pintu. Hingga akhirnya si wanita itu mengaku telah memesan burger. Burger apa ya? Oh iya deh, saya pesen. Si anjing, bilangnya nggak pesen. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita itu langsung mengambil paketnya. Yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah si Dom sendiri. Setelah itu, Dom kembali diminta mengantarkan paket ke sebuah bandara. Di sana, Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan plester agar orang lain mengira itu adalah bekas luka. Ini lu antar ke bandara. Tapi lu plester aja di tangan biar kayak luka. Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plester. Sesampainya di bandara, Dom berhasil lolos dari pemeriksaan bandara. Setelah itu, Dom langsung menempelkan barang itu di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat ajeb-ajeb, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat itu. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita ke dalam toilet. Setelah selesai, Pinkan yang mengetahui Dom telah pok-poknyoy menasehati jangan menggunakan perasaan. Siapa? Bukan siapa-siapa, Kak. Jangan pakai rasa lo. Di perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan mulai menyukai Dom. Dia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka ketika di toilet. Kan sama si monyet nih. Apaan sih lo? Lu becek kan ngeliat dia? Dikarenakan si Radit sangat cemburuan, dia pun meminta mereka berdua untuk turun. Kemudian Radit menyuruh Pinkan pacarnya itu untuk mencium Dom saat ini juga. Sakit lo ya? Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat sudah sampai, Dom dibukakan pintu oleh anak kecil. Anak itu mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom sangat terkejut melihat bayi ada di sana. Ternyata ibunya bekerja sampai larut malam, meninggalkan kedua anaknya. Di sini, Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Sebelum pergi,
Dom menyelipkan barang itu ke dalam hiasan plastik yang ada di meja. Sampai ketika Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Karena tak kunjung diambil, dia pun menelpon Radit. Barangnya nggak diambil-ambil. Rasanya gue nggak enak, Bang. Ya udah, lu cabut aja. Baru saja akan pergi, tiba-tiba Dom ditangkap oleh polisi. Bawa aja ke kantor. Entah lobi dan negosiasi apa yang dilakukan Radit dengan polisi, yang pasti dia berhasil mengeluarkan Dom dari dalam penjara. Di kamar, Dom menuliskan cita-citanya di tembok, mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, tetap Jokowi, dan yang terakhir ingin mengubah hidupnya jadi lebih baik. Cita-cita itulah yang sangat Dom ingin gapai, tapi sekarang dia malah terjerumus hitamnya ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket pada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita itu yang bernama Kansa. Gua Kansa. Gue Dom. Setelah mengobrol, Kansa memberitahu dia bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, setelah mereka mulai dekat, lalu Kansa mengajak Dom untuk melihat proses pekerjaannya. Ginilah kerjaan gua. Lah, ada foto Bang Gorik. Setelah itu, Dom diajak mampir ke kosannya Kansa. Di sana, mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lainnya. Saat itu, Dom ngelamun kencang setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang. Kalau penyesalan itu bisa ngebunuh hidupnya. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat. Saking dekatnya tanpa terasa ada yang masuk sehingga gurih-gurih nyoy. Oh, jangan kebanyakan makan kuning telur. Setelah pulang, Dom lanjut menonton film action bersama ibu kos dan penghuni yang lainnya. Di sisi lain, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu dia telah tidur dengan pria lain. Meski begitu, Radit merasa sangat bersalah mengingat hidupnya selama ini telah banyak dibantu oleh Pinkan. Keesokan harinya, ketika mengantarkan paket, akhirnya Dom bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom sangat senang karena dia bisa bertemu dan tak lupa meminta foto bersama dengan idolanya itu. Setelah itu, Dom meminta Chico memberikan selamat kepada temannya yang sedang ulang tahun. Radit, Ya, yang ke-19. selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Dengan santainya, Dom langsung menaruh barang itu. Lalu barang itu langsung diambil ketika Dom telah pergi. 5 menit lagi ya, standby ya. Oke. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita kantoran. Setelah menerima barangnya, wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan dan meminta jangan mengganti nomor HP-nya agar bisa dihubungin. Ganti nomor dong, saya susah banget nyari kamu. Oke. Hal yang membagongkan adalah ternyata si Radit sering melakukan pok-pok nyoy dengan ibu kos. Malam harinya, Dom memutuskan merubah penampilannya seperti seorang waria. Halo. Di mana? Kemudian Dom menelepon pembelinya, lalu memberitahu letak barang yang akan diambil. Tak lama dari itu, datang seorang waria yang mengambil barang itu. Setelah pulang, Dom seketika menangis, merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin pada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Tetapi Radit langsung mendorongnya yang memicu perkelahian. Setelah itu,
Dom mencoba untuk meminta maaf. Setelah permasalahan dianggap selesai, Radit menyuruh Dom menjemput Pinkan karena Radit harus mengambil barang. Ntar malam lo yang jemput Pinkan. Gue mesti ngambil barang. Singkat cerita, setelah menjemput Pinkan, lalu Dom mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Lo mau ke Ancol gak? Di sana terlihat Pinkan sangat nyaman dengan Dom. Setelah kembali masuk ke dalam mobil, mereka membuat mobil itu dalam mode getar. Setelah pulang, Dom yang baru selesai mandi seketika panik dengan suara tangisan si Pinkan. Radit hilang. Yang membuat si Pinkan menangis, ternyata si Radit telah tertangkap polisi. Kemudian Dom pergi mencari tahu penyebab Radit bisa tertangkap. Ternyata yang telah menjadi cepu selama ini adalah Om Deddy Corbuzier. Salah. Maksudnya si Pai, teman baiknya si Radit sendiri. Di sisi lain, terungkap si ibu kosan ternyata seorang pencandu berat. Sementara itu, Dom akhirnya memilih kembali menggapai mimpinya untuk menjadi aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom menemui Pinkan untuk mengucapkan selamat perpisahan. Film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini mengusung tema dan cerita yang sangat dekat dengan dunia malam. Namun ceritanya tidak terlalu kuat, tapi acting dari seluruh pemain sangat bagus yang membuat film ini jadi bagus dan hidup. So iya kan, berkomentar segala juga nyawa tentang film. Ya, mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.